Ya, silakan Hamid. Silakan Hamid, ya. Tunggu ya, saya pakai baju dulu. Silakan. Nampaknya Anda sarjana ini ya. Semoga Anda berbeda dengan yang lain. Walaupun kata Bang Iwan Fals, sarjana begini banyaklah di negeri ini. Tiada bedanya dengan roti. Bercerita temanku tentang kawan temannya. Ya silakan. Bang kalau bisa itu jangan, itu ada lampu Bang. Kalau bisa Abang itu lampu itu menyorot ke wajah Anda, jangan ke wajah saya. Nah, gini kan cakep. Silakan Bang. Saya tanya dulu ya, Anda Muslim ya? Gimana Bang Edi? Muslim ya Anda ya? Bang Edis. Ditanya nggak dengar. Bang, Abang Muslim. Suara jelas? Ya ini repot ini kalau saya ngomong Anda nggak dengar, ini gimana kita mau diskusi? Bang, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Nah, silakan Bang, apa yang Anda utarakan? Silakan. Baik, Bang Edi, saya mau nanya nih. Menurut pandangan Bang Edis ini, Bang Edis anut ini agama yang memang diajarkan oleh apa Tuhan yang Bang Edis percaya apa enggak itu? Iya dong, tentu. Ya, betul kan? Sedangkan dalam pandangan Islam itu, kalau tidak ada namanya agama Kristen, tapi agama Nasrani, kaum Nasrani. Nah, itu bagaimana menurut pandangan Bang Edis? Baik. Jadi begini Bang, kalau kita membaca Al-Quran, ya kalau kita membaca Al-Quran maupun kita membaca hadis, sumber-sumber literasi Islam, memang kita tidak menemukan di situ kata Kristen Bang. Ya. Orang-orang Arab menyebut Kristen itu dengan sebutan kaum Masihin. Begitu. Jadi Kristen itu Bang, itu bahasa Yunani daripada Masihin. Masih itu. Jadi kita ambil peristiwa dari asal usulnya. Gini. Jadi orang Yahudi atau orang Israel ya, dalam bahasa mereka bahasa Ibrani ada dikenal istilah Hamasyiah. Ha itu kata sandang. Dia kalau bahasa Indonesianya itu kayak sang begitu, atau kalau bahasa Inggrisnya itu the begitu. Kalau bahasa Arabnya itu al begitu. Jadi kalau misalnya kalau kan bulan, kalau kita bilang bulan apa? Bulan kan banyak, ada bulan kalender, ada. Tapi kalau kita bilang sang bulan berarti sudah bulan tertentu. Sama kayak bahasa Inggris, kalau kita bilang the moon berarti bulan yang itu udah tertuju bulannya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi di dalam bahasa Ibrani juga ada kata Hamasyiah, sang Mesias, Mesias yang itu. Karena banyak Mesias. Mesias itu ada banyak. Orang-orang yang setiap orang yang dituangkan minyak ke kepalanya, dilantik, itu disebut Mesias. Tetapi kalau sang Mesias itu sudah merujuk kepada sang Mesias yang satu-satunya, yaitu Yesus. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani Hamasyiah, maka di dalam bahasa Yunani kata Hamasyiah itu berubah menjadi Kristos. Kalau dalam bahasa kami itu Kristus. Dari situlah muncul istilah Kristen. Memang Bang, memang di dalam iman Anda, dalam kitab Anda, kata itu tidak muncul. Yang muncul adalah Nasara. Seperti itu. Nah, sekarang Bang, sekarang Anda sudah bertanya seperti itu. Saya mau bertanya hal yang sejenis Bang. Boleh ya? Oke. Tapi nanti kita saling ya. Baik, ya. Baik. Ini kita berbicara hal-hal dari sisi akademisi, kajian-kajian ilmiah, ya. Begini. Kalau kita berbicara tentang fakta, tentang kenyataan,
Tidak pernah ada orang Yahudi yang memberi nama anaknya itu Mesias. Nggak pernah ada itu. Karena Mesias itu adalah satu gelar tertentu yang ditujukan kepada sosok raja, sosok yang akan datang. Sama seperti orang Indonesia, nggak pernah memberi nama anaknya itu presiden. Contoh. Kita ngomong sekarang Pak Presiden, Pak Prabowo. Ketika Prabowo lahir, itu diberi nama Prabowo Subianto. Tidak ada ibunya atau bapaknya memberi nama Presiden Prabowo Subianto, nggak ada. Nah, kata presiden itu sematan yang disematkan kepadanya ketika dia menjadi seorang presiden. Makanya diganti Bapak Presiden Prabowo. Sampai sini Anda paham? Nah, begitu juga dengan Yesus atau Yeshua dalam bahasa Ibraninya. Kenapa ada Al-Masih di belakangnya? Itu kata yang distempelin karena dia menyandang gelar Mesias. Makanya ketika Yesus dibawa kepada Pilatus, dibawa kepada Herodes, ditanya, ini Yesus yang disebut Kristus. Begitu. Yesus yang disebut Sang Mesias. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Satu lagi. Maria di dalam Alkitab memberi nama anaknya itu Yeshua atau Yesus. Tidak pernah Maria memberi nama Yesus Kristus. Itu tidak sejarah. Itu lawak kalau seperti itu jadinya. Sama seperti lawaknya ketika seseorang memberi nama Presiden Prabowo. Nggak ada. Presiden itu belakangan dikasih nama. Ya, itu bukan bagian dari nama lahirnya. Sama dengan Kristus, itu bukan nama lahir bawaan Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Di dalam kitab suci Anda ketika saya baca, betulkah nama Al-Masih itu nama bawaan lahir? Coba, menurut kitab Anda? Betulkah dia waktu lahir itu dikasih nama Isa Al-Masih? Udah dari sejak belahirnya atau bagaimana? Coba. Ya betul, kalau dalam pandangan Islam, dalam Al-Quran juga menyampaikan hal demikian. Ketika malaikat Jibril menyampaikan kepada ibunda Maryam, Siti Maryam, kalau pandangan Islam ya kan, kemudian akan mengandung seorang pemimpin, akan memimpin Bani Israel, yaitu namanya Isa putra Maryam. Jadi nama bawaan lahirnya adalah Isa anaknya Maryam. Iya, Isa Al-Masih putra Maryam. Oke, berarti dia sudah sejak lahir dikasih nama Isa Al-Masih ya? Oke, baik. Makanya saya bilang itu sama seperti ada seorang cerita begini, diceritakanlah bahwa ibunya memberi nama dia Presiden Prabowo Subianto. Loh. Presiden itu nggak mungkin, itu bukan nama itu nama sematan yang disematkan kemudian. Nah, kalau begitu, coba jelaskan kepada saya. Menurut Anda, Isa itu orang mana? Isa itu kalau dalam pandangan Islam itu Isa itu orang Bani Israel. Oke, seorang Bani Israel tentu saja namanya mencerminkan kebudayaan, kebiasaan mereka. Setuju? Sama seperti orang Jawa. Kebiasaannya mereka itu memberi nama Sujono, Joko, Susmito. Ya kan seperti itu. Nggak mungkin kalau kita cerita orang Jawa memberi nama anaknya Park Jusum, Li Chao Chie, Chow Mieng gitu. Nggak ada cerita itu, ngarang itu. Ya kan? Betul nggak? Bener nggak? Setuju nggak dengan saya? Setuju nggak dengan saya? Betul sekali. Makanya tidak mungkin ada cerita peristiwa sejarah ya masa lalu orang Jawa memberi nama anaknya itu Matsumoto, Hirogato. Nggak mungkin. Itu nama-nama Jepang. Nggak mungkin itu. Makanya itu sama sekali tidak akademis. Karena itu tidak bersesuaian dengan sejarah. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau memang sosok Isa itu adalah sukunya orang Israel, Bani Israel, tentu dia punya kebiasaan. Tentu dia punya masyarakat, punya budaya. Pertanyaan saya, apa arti nama daripada Isa itu? Oke, baik. Kalau bicara menyangkut nama Isa itu,
Bang Edis, saya tunjuk data langsung ya. Saya Google langsung tunjuk dulu. data. Pokoknya mereka ini teman-teman, kalau dikaji yang begini ketahuan bahwasanya mereka ini memang nanti kalau kita bilang kena ban lagi nanti. Coba, Bang, saya pernah bilang tadi Bang, ada yang saya sebut dengan teologi maling. Apa itu teologi maling? Jadi orang ini ngambil istilah-istilah dari agama orang, ketika dia ambil dia nggak ngerti. Ada seorang pencuri, dia masuk ke ruangan tertentu. Dia ambil chip. Ya kan? Dia ambil begini. Ketika ditanya itu apa? Nggak tahu. Mau dikiloin katanya. Makanya seperti itu Bang. Pertanyaan saya, kalau memang sosok Isa itu adalah Bani Israel, tolong jelaskan kepada saya secara kaidah bahasa, apa makna nama itu? Dan apa makna nama Al-Masih itu? Silakan. Ya, ini saya tunjuk data ya, Bang Edis ya. Silakan. Oke. Isa dulu, kemudian Al-Masih apa? Ya. Tunggu ya, Bang Edis, saya kasih. Tunggu. Bingung lagi. Dari mulai bulan. Apa ini bulan? Nggak ngerti dari mana datangnya. Kalau bicara ini, Terus dari namanya juga ini dari orang lain. Ini apa? Coba silakan. Meninggal dia. Coba jelaskan. Apa arti nama Isa? Pakai ain itu ya. Isa apa artinya? Ini nih, saya tunjuk. Pakai bahasa Aram, kalau biasa Isa itu pakai bahasa Aram. Aram, bahasa Aram. Tahu bahasa Aram enggak? Iya, betul. Yesus memang berbahasa Aram. Betul. Yesus dan murid-murid dalam kesehariannya, bahkan seluruh orang Israel pada zaman abad pertama itu mereka berbahasa Aram. Bahasa Ibrani itu hanya digunakan di sinagog aja. Tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari. Dengar tuh, Bang Edis. Ya, hidupin dulu kameranya, Bang. Kamera nyalain dulu, kamera. Oh, sorry, saya sudah kasih ini nih. Kalau Al-Masih, ini saya kasih biru dulu. Isa dulu, Bang. Satu-satu. Isa dulu, Isa. Oh, Isa dulu. Pakai ain itu ya. Harus begitu. Isa. Ya, coba apa? Merupakan, baca Bang. Merupakan nama Arab untuk ini Isa merupakan nama Arab. Kalau menurut pandangan Bang Edis kan Yesus, iya kan? Yang diyakini berasal dari nama Aram, bahasa Aram. Oke, sumber ayat berapa itu? Ayat Quran surat berapa? Hadis apa? Silakan. Atau disebut kalau bahasa Aram itu disebut. Bang, yang saya tanyakan kepada Anda, sumber Anda itu kan harusnya adalah kitab Anda, baik itu Quran maupun hadis. Setuju nggak? Betul. Oke, coba sumber rujukan Anda bahwa Isa itu nama aslinya adalah Yeshu atau Isyo. Mana? Ayat berapa? Itu sumbernya dari bahasa Arab, Bang Edis. Maksud saya Bang, di ayat berapa itu Bang? Misalnya Quran surat apa, Al-Baqarah kah atau apa coba? Oh, kalau untuk bicara gini Bang Edis. Tunggu ya. Semen serep mereka kalau ngomong kayak begini. Ya. Bang Edis, kalau bicara menyangkut dengan kata arti Isa dalam Al-Quran itu berbicara wahyu. Kalau untuk kosakata aja itu makanya begini, wahyu itu menjadi tidak otentik. Kenapa wahyu itu tidak otentik? Karena nggak pernah ada orang Israel bernama Isa. Coba gini Bang, gini, saya tanya sama Anda, gini, menurut Anda
ini orisinalnya ya, sebelum ada interaksi, sebelum ada ini. Kira-kira Bang, pada abad contoh pada tahun 1700 sekian, ada seseorang di Jawa Timur, seorang ibu Jawa, bapak Jawa, memberikan nama anaknya, dikasih nama anaknya itu misalnya Park Jusum. Ini bukan nama Jawa, ini nggak ada orang Jawa kasih nama Park Jusum, nggak ada. Itu menjadi ahistoris. Tahu nggak? Peristiwa yang benar-benar nggak mau. Ini bukan sejarah ini. Kalau misalnya ada seorang bapak Jawa, ibu Jawa memberi nama anaknya misalnya Ponidi, itu nama Jawa. Memang betul itu literasinya banyak yang mendukung. Ponidi, Tukijem, Tumino, banyak. Contoh orang Batak. Ada seseorang di Samosir, bapak Batak, ibu Batak, diberi nama anaknya Binsar, diberi nama anaknya Hasudungan, diberi namanya siapa namanya, misalnya banyak seperti itu, Togar apa, itu nama-nama Batak khas, itu historikal, jelas. Sekarang coba Anda jelaskan kepada saya, sejak kapan ada orang Israel abad pertama bernama Isa? Kapan itu? Kapan itu ada? Bang Edis, oke. Saya tunjuk. Itu namanya bukan Wahyu, itu Wahyu Sujono. Gimana Anda ini? Kalau kita berbicara hal-hal yang akademis seperti ini, hancur iman Anda, runtuh. Coba jelaskan kepada saya. Kalau memang ada orang bernama Isa, apa artinya? Gini, aduh. Ini satu pertanyaan belum selesai, juga satu pertanyaan. Saya nanya ya, Bang Edis. Oke. Anda mampu gak berpikir ilmiah, akademis? Iya. Oke, coba jelaskan kepada saya. Kapan ada orang abad pertama bernama Isa? Gini, kalau saya nunjuk dalam surat. Gimana Abdul Somad nggak mikir-mikir naik sini? Ntar gue naik ke Edis TV, habis gue reputasi gue dibikin. Iya Pak, kalau ditanyain kayak begini, Ustadz nggak akan berani naik ke sini karena pasti selesai karirnya. Oh gimana? Bang Edis terlalu berframing. Gini saya nunjuk. Bang Edis buka aja di dalam surat di Al-Quran surat Al-Imran ayat 45. Buka aja. Baik, kebetulan saya hafal itu Ali Imran ayat 45. Di situ dikatakan wa'id qala, ya, wa'id dan ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, innallaha yubasiruki bikalimatin minhu ismuhu al-mas. Oke, lanjut. Mengerti lanjut. Betul tidak? Lanjut, betul lanjut. Oke, yang artinya dan ingatlah ketika malaikat datang kepada Maryam, sesungguhnya kami menggembirakan kamu dengan seorang putra yang bernama Al-Masih Isa putra Maryam. Terus lanjutkan. Bikalimatin minhu ismuhu Al-Masih Isa putra Maryam. Kalimat daripadanya namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Nah, sekarang kita teliti. Bang Edis baca dulu. Bang Edis. Tunggu. Oke, Bang Edis bisa baca apa enggak? Tunggu, saya kasih besar dulu ya. Oke. Saya kasih tanda biru ya, biar Bang Edis bisa. Ini lomba-lomba baca huruf Arab lagi. Kenapa sih kalian ini siang sore lomba baca huruf Arab aja? Bang Edis baca dulu. Aduh, lomba baca huruf. Saya nggak minat, Bang. Bukan lomba baca huruf Arab kita itu. Di situ jelas-jelas wa'id sekolah malaikatu. Ya Maryam, innallaha yubasyiruki bikalimatin minhu ismuhu Al-Masih Isa putra Maryam. Itu udah jelas itu Bang. Udah sekarang kita ke terjemahannya saja. Coba terjemahannya. Betul tidak di situ? Tidak ada wahai skala sembarangan aja Bang,
fokus saja. Kita bukan lomba-lomba baca huruf Arab. Gini, Oke. betul tidak di situ malaikat itu datang kepada Maryam berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan sebuah kalimat darinya. Dan sebuah kalimat dari. Betul nggak? Terus? Apa maksudnya dengan sebuah kalimat darinya? Namanya Al-Masih. Namanya. Ya, Coba Anda baca dulu di situ. Coba Anda baca di situ. Coba Anda baca di situ. Saya baca ya, Bang Edis ya. Bang Edis baca surat Al-Imran ayat 45 itu tidak ada wa iskala, Bang Edis itu. Ya sudah baca terjemahannya. Iskala. Nah, terjemahan aja ya. Ya. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kabar gembira kepadamu. Berarti tadi yang Stop dulu. Sebentar Pak. Stop dulu. Para malaikat, berarti banyak malaikat di situ? Betul, banyak malaikat? Ya. Bukan banyak malaikat dalam artian itu kan. Coba dibaca terjemahnya lagi. Ya, ingatlah ketika para malaikat ya betul. Para malaikat, berarti banyak malaikat yang datang kepada Maryam. Satu malaikat aja. Itu para malaikat loh. Itu para malaikat itu. Yang benar yang mana? Satu malaikat atau para malaikat? Satu malaikat. Kalau para berarti satu atau banyak? Ya, dalam konteks bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kata para itu berarti banyak orang. Iya kan? Apa bedanya malaika dengan malaikat? Bagaimana? Aduh, gimana Abdul Somad? Apakah Anda mendengar ini? Gini, kalau malaika itu artinya malaikat satu orang. Kalau malaikat pakai ta di situ, itu artinya banyak jumlahnya, bukan cuma satu. Aduh, Anda harus saya ajarkan nahwu shorof ini kalau begini nih. Oke, lanjutin, nggak apa-apa. Jangan fokus ke situ. Kalau ke situ nanti meninggal kamu. Coba terus. Nah, gini saya bantah dulu Bang Edis. Bang Edis ini suka memframing ya. Gini Bang Edis, apa yang Bang Edis sampaikan aja dalam bahasa ayat Al-Quran aja masih salah Bang Edis. Ya sudah, anggaplah saya salah. Coba teruskan saja terjemahannya, silakan. Oke, lanjut ya Bang Edis ya. Langsung di wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat. Kalimat itu berarti firman, perkataan, kalau pandangan Islam. Tentang sebuah kalimat. Kalimat atau firman darinya, berarti Allah menyampaikan kepada malaikat Jibril untuk menyampaikan langsung kepada Maryam gitu. Oke, kenapa kalimat itu bernama? Lanjutin. Dulu saya baca artinya dulu. Oke, silakan. Darinya. Ulangi ya Bang Edis ya, saya baca ulang ya. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih, Isa putra. Nggak ada di situ seorang putra Bang, itu tambah-tambahan semua itu Bang, Anda kurung semua itu. Loh, baik, saya bukakan di sini. Saya bukakan di sini bahwa itu tanda kurung, nggak ada di situ. Yaitu seorang putra, nggak ada. Oh. Di situ bi kalimatin minhu ismu. Coba cek bahasa Arabnya. Coba cek bahasa Arabnya. Bukan nama. Iya, Ismu tidak ada di nama. situ yaitu seorang putra. Kata-kata yaitu seorang putra itu nggak ada. Sebentar, saya tunjukkan di sini ya. Ali Imran 45. Bang Edis, kalau Bang Edis baca tuh masih salah. Iya, itu tambahan semua Bang, tanda kurung semua itu isinya di situ. Kenapa dibikin tanda kurung? Karena takut nanti ketahuan. Itu mengutip dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Darul di ayat ke-14-nya, firman itu telah menjadi manusia. Nah, manusia itu yang diberi nama Yesus. Bukan firman dikasih nama Yesus. Gimana?
Nih, saya balikin. Balik. Saya balikin dulu kamera saya, biar Anda lihat nih. Ya, luar biasa dia ini. Tidak percaya dia. Bahwasanya itu tanda kurung semua. Tanda kurung. Lihat nih. Kelihatan ya? Bentar, ini kayaknya terlalu terang ya. Oke. Oke. Ingatlah, ini tanda kurung ya. Betul? Ketika malaikat, di sini satu orang nih. Satu di sini malaikatnya. Sementara di tempat Anda para. Ini polemik ini sampai sekarang nggak kelar-kelar ini. Saya pernah mengangkat isu ini. Ada sesama ustadz itu berantem gara-gara ini. Yang satu bilang malaikat, ya. Yang satu bilang para malaikat, ya. Ini belum kelar sampai hari ini. Makanya jangan bilang. Oke. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam," ya. Isqalatil malaikatu ya Maryam. Oke. Innallaha sebentar. Tenang. Ya. Ya Maryam. Wahai Maryam. Ya. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu. Nah ini dalam tanda kurung nih. Dengan kelahiran seorang putra. Nggak ada ini. Jadi aslinya ayat itu berbunyi begini. Ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat. Dengan kalimat darinya namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan." Jadi kalau misalnya kita buang semua tanda kurung, Bang, kalau kita buang dalam semua tanda kurungnya, kalimat ini menjadi kalimat yang rancu. Kenapa rancu? Bayangkan malaikat datang ngomong begini, "Maryam, Allah gembirakan kamu dengan kalimat darinya namanya Al-Masih Isa putra Maryam." Tentu menjadi kalimat yang rancu. Karena di sini tidak ada kata kelahiran. Nah sekarang saya kasih Anda pembanding. Itu ayat ini akan kita bandingkan dengan ini. Di dalam surat, tarik Bang ya, sabar ya. Di dalam Quran surat Maryam. Jangan merokok Bang, nanti Anda kena ban. Nanti Anda kena ban Bang. Enggak tampil, saya gini aja. Oke. Saya akan bandingkan itu. Baik, saya akan bandingkan itu dengan Quran surat Maryam ayat 19. Perhatikan ya Bang ya. Jadi ada saling revisi antar surat nih Bang. Bentar, mana tunjuk saya ya? Sebentar. Aduh, mana tunjuk saya? Gini. Maryam ayat berapa? Ini surat Maryam ayat 45. 45. Tunggu ya, saya lihatnya. Oke, nanti Anda bandingkan dengan Quran surat Maryam ayat yang ke Quran surat Maryam ayat 19. Maryam ayat 19 ya. Oke. Di sini yang datang kepada Maryam malaikat, betul? Betul. Di kitab di terjemahan Anda para malaikat, betul? Iya, ini mungkin dari ini yang salah ketik aja di sini. Salah ketik. Enggak apa-apa, baik. Nah, baik. Gini, Bang Edis, sebenarnya dalam ini saya buka saya pakai HP satu. Lanjut Bang Edis. Oke. Jadi Bang, kalau malaikat, kalau pakai tak di situ malaikat itu jamak Bang. Tak Anda pergi ke ustadz manapun itu para malaikat aslinya, bukan satu orang. Nah, itu bertentangan dengan surat Maryam ayat 19. Nah, di sini perkataannya begini, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Allah, seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Ya, memang betul. Lanjut. Nah, tetapi di ayat sini kalimatnya bukan begitu. Kalimatnya sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Pertanyaan saya, ini peristiwa yang sama nggak?
ini peristiwa yang sama, Bang Edi. Oke, kalau begitu kalimat mana yang diucapkan kepada Maryam? Sama. Jadi gini, Bang Edi, saya buka ya. Yang tadi di surat Al-Imran ayat 45 itu, dia sinkron sama Maryam ayat 19. Tidak sinkron. Tidak sinkron. Coba kita ulangin. Di dalam surat Maryam, dengar Bang, perhatikan baik-baik. Di dalam surat Maryam, perkataannya innallaha, sesungguhnya Allah. Tetapi di sini, ya, di sini bukan kata innallaha, sesungguhnya aku. Tidak ada di sini kata innallaha. Lu kok malah ketawa? Di sini berkata sesungguhnya aku. Di dalam kitab Anda yang dikatakan sesungguhnya Allah. Mana yang benar? Sesungguhnya aku atau sesungguhnya Allah? Boleh. Saya boleh berbicara? Saya boleh silakan. berbicara apa enggak? Yang benar sesungguhnya aku atau sesungguhnya Allah? Ya, oke, baik. Saya sampaikan ya. Dalam surat Maryam ayat 19 ini malaikat Jibril menyampaikan kepada Sidna Maryam atau Maryam. Iya, kata-kata yang diucapkan dia sesungguhnya aku atau sesungguhnya Allah, mana yang benar? Sesungguhnya aku, itu maksudnya. Oke, di sini dalam surat Maryam 19 sesungguhnya aku. Tetapi di sini sesungguhnya Allah. Mana yang benar? Iya, gini, Bang Edi, segini 45 ini, di 45 ini menunjukkan bahwa malaikat Jibril menyampaikan kepada Siti Maryam bahwa akan nanti malaikat Jibril menyampaikan sesuai firman yang ngerti saya Bang, ngerti. Cuman kata-kata yang diucapkan kepada Maryam itu innallaha, sesungguhnya Allah, atau sesungguhnya aku. Yang mana yang benar? Gini Bang Edi, kalau di surat ini. Bukan, kalimatnya. Kita nggak berbicara mengenai ngapain. Di dalam surat Maryam, yang datang itu seorang manusia. Dia menjelma menjadi manusia. Nih, saya kasih tunjuk sama Anda. Nih ya. Ya, dia menjelma, di dalam itu tidak menjelma. Nih, sebentar ya. Ya, betul. Sebentar. Nih, Maryam, sebentar nih. Kita mulai dari ayat 16 nih ya. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi sudah menjelma jadi manusia. Jadi yang dilihat Maryam itu bukan malaikat tapi manusia. Nah, dia berkata, Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Betul? Lalu dikatakan, ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan dari Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Nah, sementara di sini, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat yang namanya Al-Masih Isa Putra Maryam. Coba, yang kalimat yang mana yang diucapin? Sinkronkan dulu keduanya. Ini. Ya, ini saya sinkron ya tadi itu 45 tunggu. Al-Imran ayat 45 dulu. Ayat Al-Imran ayat 45 itu malaikat Jibril menyampaikan kepada Maryam, ya kan, bahwa Allah mengutus dia. Sinkron sama surat Maryam ayat 19. Iya, ngerti saya Bang, ngerti. Cuman kata-kata yang diucapkan itu sesungguhnya Allah atau sesungguhnya aku. Kalau di dalam versi surat Maryam 45, di situ innallaha, sesungguhnya Allah. Sedangkan di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19 bukan innallaha, tapi innama. Sesungguhnya saya. Yang mana yang benar? Itu benar Bang Edi. Gini. Sedangkan di surat Maryam ayat 19 itu malaikat Jibril mengatakan kepada Maryam bahwa dia adalah utusan. Udah tidur sana Bang, tidur sana Bang, tidur sana, tidur sana, tidur sana. Memang kalau udah kita tanya mereka udah meninggal langsung kok. Gimana? Berat saudara-saudara.
Ya guys, di tap layar dulu, tap layar. Jangan di scroll keluar ya. Jangan di scroll keluar. Kalau misalnya kalian scroll keluar, nanti kalian sudah tidak menemukan lagi channel ini, begitu. Ya. Ketika Anda pindah, Anda cari lagi di atau teman-teman kalau mau cari live ini, teman-teman klik foto profil saya. Kalau kalian tidak klik foto profil saya, kalian tidak lihat saya sedang live. Ya, tap layar dulu, tap layar, bagikan, ya. Tap layar dulu guys, tap layar. Kita terus menerus kena pelanggaran ini, pelanggaran lagi. Jalan bener. Heran. Tadi 38 menit kita kena pelanggaran. Sekarang 36 menit kita kena pelanggaran lagi. Berat saudara-saudara. Pelanggaran lagi. Oke lah teman-teman, kita iklan dulu ya. Teman-teman support dan dukung ya teman-teman ya acara ini. Acara ini itu berkembang, ada dan terus bisa berjalan begitu atas support dan dukungan dari teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara tap layar, bagikan, repost, kemudian follow ya. Kemudian ini ada love orange ya. Teman-teman juga bisa mensupport channel ini secara finansial. Teman-teman bisa mensupport di sini ya, teman-teman. Saya kasih ininya, teman-teman bisa support saya, dukung program ini, apa yang saya lakukan, yang saya kerjakan ini, di lewat yang tertera di layar tersebut, teman-teman bisa tangkap layarnya, screenshot layarnya, teman-teman bisa memberikan support, dukungan, kolekte atau persembahan untuk mendukung program saya di TV ini, supaya kita bisa tetap terus mengudara, menjawab dan mengcounter mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan kepada kita. Gitu ya. Jadi kalau mereka mempermasalahkan nama Yesus, mereka permasalahkan. Terus mereka bilang Isa, tanyain Isa gimana? Ya seperti yang tadi. Apakah ada orang abad ke-1 di Israel bernama Isa? Ya, seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Umar bin Khattab. Ya, silakan Umar bin Khattab. Ya, silakan Umar bin Khattab. Apakah Anda seorang muslim? Ya, selamat malam. Teman-teman, saya mau tanya sama teman-teman. Kalau teman-teman keluar dari live ini, terus teman-teman ketik Edis TV, teman-teman ngelihat nggak saya sedang live? Karena live saya ini udah disembunyikan dia. Coba teman-teman coba keluar dulu dari sini, scroll dulu, terus cari Edis TV, ketemu nggak live? Maksudnya harus ngetik profil nggak atau bagaimana? Karena udah disembunyikan. Nggak apa-apa lah, kita hantam aja terus ya, kita hantam terus. Kalau kita ngikutin mereka, kita juga ini. Ya silakan, Umar bin Khattab, apa yang mau Anda utarakan? Makasih Bang Obi, makasih. Silakan. Ya, begini Dis, saya mau tanya, apakah kalian ini benar pengikut Yesus atau gimana? Ya, apa betul. yang kalian ikuti dari ajaran Yesus? Betul. Apa yang diajarkannya? Gimana Yesus pernah? Apa yang diajarkannya? Suara Anda Bang menggaung ke sini. Gimana Yesus pernah mengajarkan kekristenan? Coba Anda bisa jelaskan nggak sesuai Alkitab? Suara Anda itu menggaung ke sini, Bang. Suara Anda itu pertanyaan Anda di mana Yesus mengajarkan kekristenan? Ya di keseluruhan Alkitab itu. Sabar, sebentar. Anda beli sinyal dulu aja lah. Ya, beli sinyal dulu. Sabar, sebentar. Ya, silakan. Saifullah, silakan Saifullah. Silakan Saifullah, nyalakan kamera Anda. Ya. Rizky, tunggu ya Bang. Saya nyalain kameranya ya. Oh, tunggu, Anda Bang, belum bisa nyalakan kamera ini Saifullah. Belum bisa. Iya.
Followers Anda baru 3 orang. Iya. Oh, nyala. Followers Anda. Coba teman-teman, naiklah pakai akun yang asli ya. Akun kalian itu pakailah akun yang orisinil. Supaya kalau naik ke sini tuh kalian bisa menyalakan kamera. Arianto Pita, silakan. Naik pakai akun bodong, followers 3 orang. Ya silakan, Arianto Pita, nyalakan kamera Anda. Apakah Anda seorang Muslim? Kalau tidak diklik profilnya, kalian tidak bisa menemukan saya sedang live. Makanya pentingnya teman-teman itu mengikuti akun yang orisinil. Kalau kalian memfollow akun-akun palsu, kalian nanti bingung cari Edis TV itu di mana gitu. Kalian boleh nonton akun-akun palsu boleh, cuman jangan di-follow karena nanti waktu live Anda bingung mana yang Edis TV asli gitu loh. Silakan Arianto. Bukanya gimana Bang? Bukanya. Oke, saya kirimkan dari sini permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Iya Bang. Ya, silakan Bang Arianto. Anda Islam ya Bang? Saya Kristen Bang. Oh Kristen, gue pikir tadi Islam. Gak apa-apa kan? Oke, tapi ini diskusi lintas iman Bang. Oh gitu ya. Iya. Jadi ya cari yang Islam aja dulu kan. Iya Bang. Oke ya, saya turunkan ya Bang ya. Oke Bang. Oke. Aja ya. Oke, saya turunkan. Oke, kita kasih naik ada Umar bin Khattab yang tadi. Terima kasih Bang JB, makasih Bang, makasih Bang. Ya silakan Umar bin Khattab. Oh, mana tadi Umar bin Khattab? Umar yang tadi. Khattab. Silakan Umar bin Khattab, nyalakan kamera Anda. Ya, cek. Ya. Cek. Kedengaran Iya, nggak? kedengeran Bang, kedengeran. Kamera nyalain dulu. Oke, Ya. begini. Silakan. Apa yang Anda utarakan? Ya begini, saya mau tanya aja. Kekristenan ini kan katanya mengikuti Yesus ya. Agak kecil Bang, suara Anda menghilang. Coba deketin mikrofon Anda. Iya begini. Ya, gimana? Jadi kekristenan ini kan katanya pengikut Yesus. Betul, Begitu kan? betul. Arti Kristen itu sendiri adalah Yang jadi Kristen itu sendiri artinya adalah para pengikut Kristus. Kata Kristus itu merujuk kepada Yesus, begitu. Silakan. iya merujuk kepada Yesus ya. Ya. Jadi apa yang diikuti? Yang diikuti Kristen ini apa? Pengajar apa yang Udah dibilang beli sinyal dulu. Bang, beli sinyal dulu, Bang. Sinyal. Mau sinyal. Beli modal dikit gitu loh. Kita mau diskusi gimana kalau sinyal Anda saja kayak begitu. Kita udah ngomong repot nanti. Gimana udah dibilangin. Jangan keburu nafsu, jangan gede nafsu doang. Ya peralatan-peralatan itu yang memadai lah. Beli sinyal ke apa gitu loh. Beli 40 giga atau 100 giga itu berapa sih? 40.000. Aduh. Gimana? Oke, kita kasih naik ada Sokoro 3 atau 100 naik kasih 40. Halo Sokorojo. Oke, Sokorojo dia tidak mau nyambung juga. Sokorojo tidak mau nyambung teman-teman ya.
Oke, kita kasih naik ada Kiraden Arya Subali. Silakan. Kiraden Arya Subali. Selamat malam, Bang. Iya, malam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda dulu. Gelap bang sini mah. Enggak, terang kok, pas. Ya, gimana Bang? Apakah Anda seorang Muslim? Insya Allah. Oke, Anda mau lanjut yang tadi atau Anda ingin mengangkat isu baru? Isu baru yang mana? Iya, apakah Anda mau mengangkat isu yang baru atau mau lanjutin yang tadi? Kontradiksi di dalam ayat Al-Qur'an tadi. Ayatnya yang mana dulu ayatnya? Oke, baik, saya tunjukkan. Kita lanjutkan yang tadi ya, teman-teman ya. Oke, saya balik dulu kamera saya, Bang ya. Oke, semoga Anda nyimak ya, Bang ya. Atau Anda baru datang? Baru datang ini. Coba. Oh, barusan datang. Baik, kita ulang lagi kalau begitu. Bang, ini adalah Quran surat Maryam ayat 45. Oke. Anda punya Al-Quran nggak di sana? Punya. Punya? Di rumah, ini lagi di luar saya. Oke, baik. Di sini dikatakan sesungguhnya ya, itsqalatil malaikatuhu innallaha ya, sesungguhnya dan ketika para malaikat. Coba, para malaikat atau satu malaikat di sini yang datang? Kalau di situ bahasnya para malaikat berarti banyak bang. Iya, kalau itsqalatil malaikatu ya, satu atau banyak malaikat? Banyak. Banyak. Tetapi di dalam terjemahan di sini cuma satu malaikat. Kenapa begitu? Yang benar berarti terjemahannya. Oke, ini terjemahannya salah. Baik, saya juga setuju. Ini terjemahannya yang salah. Jadi sebenarnya yang datang itu banyak malaikat. Oke? Ya. Nah, banyak malaikat ini berkata bagaimana? Mereka berkata, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa Putra Maryam, seorang termuka di dunia dan di akhirat. Nah, tetapi peristiwa ini itu adalah peristiwa yang sama dengan ini. Peristiwa yang sama dengan Quran surat Maryam ayat 19. Nah, di dalam Quran surat Maryam ayat 19, di sini dikatakan apa? Kita teruskan dulu. Tuh. Ya. Kita balikkan dulu nih. Nih, maka ia maksudnya Maryam mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya, ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Menurut surat Maryam, yang datang itu satu orang manusia, betul? Laki-laki, betul? Ya. Tetapi di dalam Quran surat Ali Imran, yang datang para malaikat, betul? Ya. Kontradiksi nggak? Iya. Kontradiksi. Kemudian di sini ya, maka ia mengadakan tabir, Maria mengadakan tabir dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya menjelma menjadi manusia. Nah, apa yang dikatakan oleh seorang manusia ini? Aslinya dia malah roh kami tapi menjelma. Dia bilang begini, sesungguhnya aku. Oh ini Maryam dulu. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu termasuk orang yang bertakwa. Nah baru 19-nya. Iya, maksudnya ini dalam tanda kurung lagi nih. Sepenuh tanda kurung memang. Tanda kurung semua isinya. Iya, yang sudah menjelma menjadi manusia tadi berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Apa jawab Maryam? Bagaimana ada padaku seorang anak laki-laki sedang aku tidak pernah seorang pun menyentuhku dan
Aku bukan pezina. Iya. Peristiwa ini sama dengan ini, Bang. Sama dengan ini. Ya, ketika para malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya namanya Al-Masih Isa putra Maryam yang terkemuka di dunia dan akhirat." Dia berbicara kepada manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa ia sudah termasuk orang-orang yang soleh. Kan jawab Maryam begini, "Ya Tuhanku, bagaimana aku punya anak padahal aku belum pernah disentuh seorang laki-laki." Kan ini kayak peristiwa yang sama ini, betul nggak? Iya. Nah, ketika ini diceritakan dalam Quran, kenapa kalimatnya yang datang itu berbeda-beda? Di sini yang datang para malaikat, di sini yang datang seorang manusia satu orang. Di sini yang dikatakan sesungguhnya aku, di sini yang dikatakan sesungguhnya Allah. Mana yang benar? Ya kalau tafsiran pasti beda itu tergantung orang yang menafsirkan ya kan. Imam mana? Sebelum kita ke penafsiran, pertanyaan saya, yang diucapkan orang ini yang benar yang mana? Sesungguhnya Allah, atau dalam bahasa Arabnya innallaha, atau sesungguhnya aku? Ya kalau innallaha ya sesungguhnya Allah, kan ada kata innallaha. Tapi di sini bukan sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku, innama. Iya kalau inama aku. Ya yang mana yang benar? Nggak tahu saya mau. Nggak tahu. Nyaksiin Pak. Ya nggak tahu katanya saya. Yang Anda pertanyakan mana yang benar ya? Yang benar saya mah nggak tahu. Nah itu dia makanya saya bilang Bang. Sebenarnya begini, cerita-cerita ini itu diambil dari kitab orang. Dari mana sih asal-usul cerita itu? Dari kitabnya orang Kristen. Jadi janganlah kalian ini ngomongin orang Kristen, nggak usah. Kalian ini harusnya memberikan hormat. Kami ini abang kalian ini, abang kalian. Kalian itu berguru sama kami. Iya setuju, udah setuju. Itu harusnya kayak begitu. Ya, iya, Jangan emang begitu. Oten ya Tapi begini, kok- malah kalian pandang rendah. Bukan begitu Ya, dulu caranya. Kristen deh. Tapi dulu Kristen daripada Islam. Betul. Bahkan Quran datang mengatakan apa? Sesungguhnya Quran ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Oh, iya. Bahkan Yang itu di dalam oknum, Quran yang surat Yunus. Yang nyebut oten-oten itu sebenarnya oknum yang nggak tahu itu. Nah, itu dia, Bang. Makanya disinilah kita Muslim suarakan. tahu kok. Kristen mau bagus pokoknya. Iya. Nah, nih saya tunjukin lagi, Bang ya. Sebenarnya dari mana sih asal usul cerita itu? Dari mana? Nih, saya kasih tunjuk. Dari sini, Bang. Saya kasih tunjuk ya. Lukas pasal yang pertama. Saya bukakan Lukas. Nih. Dari sini ayatnya. Kita bisa telacak semuanya itu. Sekarang udah jauh tahun 2025, coy. Iya, teman Ya. saya. Semua bisa dilacak. Nih, Lukas pasal yang pertama. Lihat kan? Ya. Nih. Lukas pasal yang pertama kita mulai dari ayat yang ke-26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam." Ada salamnya. Di Quran nggak ada salamnya. Nah, salamnya ini ketinggalan. Makanya, wahai kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesungguhnya malaikat datang mengucapkan salam, tidak nyelonong, tidak punya adab. Memberi salam dia, ya. Di Quran nggak ada salamnya, lupa. Oh, nih dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung
dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus ini kan Yunani bang, aslinya di sini Yeshua, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini kalimatnya seperti ini. Kalimatnya itu sesungguhnya engkau, perhatikan ya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan. Kalau Maria mendengar kalimat seperti ini, dia pasti mudeng. Oh, saya akan mengandung dan saya akan melahirkan. Makanya dia bingung. Dia jawab begini, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami. Kok kamu bilang saya akan mengandung, saya akan begini, saya kan belum bersuami. Begitu kan? Sebenarnya kalimat aku belum bersuami ini sebenarnya nggak tepat ini. Sebenarnya aku masih perawan, gitu kalimatnya dalam bahasa aslinya. Ya. Karena dia sudah bertunangan. Ya, kalau belum bersuami kan bisa aja nanti bersuami gitu. Kalimatnya di sini bagaimana itu terjadi aku masih perawan. Ini terjemahnya juga salah ini. Nah, makanya dia bingung, saya masih perawan kok kamu bilang saya akan mengandung dan melahirkan, maksudnya gimana gitu kan. Nah, lalu abad ke-7 datanglah kitab suci dari Arab. Berbunyi begini, hai Maria, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan, ini kata dengan kelahiran ini tambahan semua ini bang, biar masuk akal kalimatnya. Kalau nggak ditambahin kalimat gini nggak masuk akal. Ini kan tanda kurung semua ini. Di dalam bahasa aslinya ini nggak ada bang. Ya. Ketika malaikat berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat. Supaya tidak membingungkan, maka dibikin begini. Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran. Di dalam bahasa aslinya nggak ada. Makanya, innallaha yubasiruki bikalimatim minhu. Jadi kalau kita terjemahkan, innallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruki, membuat kamu gembira, bikalimatim, dengan sebuah kalimat, minhu, dari dia. Namanya, sebuah kalimat dari dia namanya Al-Masih. Bayangin bang di sini, malaikat ngomong gitu, hai Maria, jangan takut, saya gembirakan kamu dengan kalimat dari dia namanya Yesus. Apa lu ngomong apa sih? Kan pasti begitu. Saya gembirakan kamu dengan kalimat dari dia namanya, maksudnya gimana? Yesus siapa? Kan pasti Maria ngomong begitu, kalimatnya itu rancu, gitu loh. Makanya sebenarnya para penerjemah itu ngerti, ini kalimat ini rancu, gitu loh. Makanya ditambahin kalimat-kalimat begini. Gitu loh. Makanya kalau kita benar-benar meneliti secara akademis ilmiah, janganlah kalian sombong, begitu loh Zuma dan kawan-kawan. Datang kepada abangmu, yaitu orang-orang Kristen, belajar, tanya gimana sih kalimat yang sebenarnya gitu. Seperti itu. Di sini kan dikatakan begini, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat, bentar. Nih, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih Isa Putra Maryam. Kalimat ini sebenarnya bang, dikutip dari mana lagi ini? Ya, sebenarnya dari sini. Nih, saya tunjuk lagi. Asal usulnya saya masih tahu, kita tahu semua bang. Orang Kristen kalau baca Quran itu tahu, ngerti maksudnya. Nih, dari sini tuh. Di dalam Injil Yohanes, pasal yang pertama, saya bukakan ya. Yohanes pasal yang pertama. Kita tahu semua bang, masih bisa dilacak, tenang, gampang. Nih, perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, di ayat ke-14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, manusia itu, sang bayi itu diberi nama Yesus oleh Maria. Jadi Maria nggak pernah ngasih nama firman.
wahai Maria, kamu akan saya gembirakan dengan firman yang akan, bukan begitu. Kalimat ini muncul setelah Maria melahirkan, dijelaskan ini. Jadi kalau dalam Quran, kita malah jadi ceritanya malah Injil Yohanes dicampur dengan Injil Lukas. Jadi begini, kalimat yang sudah dicampur, Injil Lukas, Injil Yohanes sudah dicampur, malaikat ngomong, Maria, saya gembirakan kamu dengan sang firman yang menjadi manusia. Sang firman yang bernama Al-Masih Yesus. Gimana ini? Ya makanya seperti itu. Kita masih bisa mendeteksi kok, Bang. Semua masih bisa kita deteksi itu asal usulnya. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat berbunyi begini. Jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu perintah Al-Quran. Tetapi umat sekarang malah bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sesudah Al-Quran. Tanya siapa? Tanya Imam Bukhari. Tanya Sahih Muslim. Disuruh bertanya kepada orang sebelum Quran. Itu yang benar. Di mana-mana adik kalau mau bertanya ke kakaknya kan ya, kayak lebih tua. Betul, tanya sama abangmu. Jangan tanya sama orang yang datang kemudian. Tidak akurat nanti. Gitu loh. Kalau seperti itu, maka yang di dalam Al-Quran itu menjadi benar terimplementasi. Ya kan? Bertanyalah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Quran datang bukan untuk membantah Injil. Quran datang bukan buat nyalah-nyalahin Injil dan Taurat. Justru mau membenarkannya. Begitu. Ya, Bang, kebanyakan orang yang ngaku-ngaku muslim tapi tidak tahu kedalamannya gitu. Kebanyakan oknum. Iya, itu Bang sangat disayangkan, Bang. Nah, yang benar muslim jadi ya pasti tahu lah. Apa dari isi-isi itu semua kan tahu. Iya, harusnya seperti itu. Jadi, marilah kita itu belajar agama itu sesuai dengan apa yang ditulis di situ. Jangan katanya-katanya. Oh, katanya-katanya. Hidup dari katanya-katanya doang. Ada datanya kan ya. Iya, jangan seperti itu. Oke lah Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain, oke? Ya, sip. Oke, terima kasih. Saya turunkan ya.